Diduga berkendara dalam keadaan mabuk, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Warga geram, pelaku jadi sasaran amuk massa. Potongan kertas diduga uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 ditemukan di tempat pembuangan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Polisi periksa sejumlah saksi. Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Bencana ini sudah berlangsung hampir 3 pekan. Lagi, KPK lakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak dan kali ini pegawai Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Kota Banjarmasin. Pada pertengahan Januari lalu, 3 pegawai pajak di Jakarta Utara juga ditangkap KPK. Apakah tidak ada pembenahan di Ditjen Pajak sehingga celah korupsi itu tetap ada? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum ada penggeledahan sekuritas terkait saham gorengan oleh Barreskrim Polri, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat sentil manajemen pasar saham beberapa bulan lalu untuk membersihkan pasar dari praktik manipulasi harga saham. Ia bilang, karena jika dibiarkan, yang paling terdampak adalah investor retail. Kompas Bisnis nanti membahasnya. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda saudara di hari ini, hari Kamis 5 Februari 2026 bersama saya Distila Rasati. Dan saya Putri Oktaviani. Jumlah informasi kami akan hadirkan saudara dan kita kayaknya agak kaget minggu ini, Adisti dan juga saudara. Ini juga ada di halaman muka harian Kompas soal kasus bunuh diri anak di NTT. Iya, ini menjadi perhatian kita bersama begitu di pekan terakhir hari ini karena ada kasus siswa yang mengakhiri hidup di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Ngada. Karena memang miris sekali informasinya karena memang sang ibu ini yang merupakan single parent ini tidak mampu untuk membelikan buku dan juga pena yang kurang dari Rp10.000. Tentu ini menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintah dan juga Kementerian Pendidikan, termasuk juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kasus ini menjadi cermin dari kerentanan. Pemerintah meminta kasus siswa SD di Nusa Tenggara Timur ini diselidiki untuk menyeluruh. Terkait dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat juga diminta untuk lebih peka dan juga responsif. Ini menjadi keprihatinan kita bersama tentu saja karena dengan kasus ini. Oke, memang ini juga sebelumnya diakui oleh Gubernur NTT bahwa orang tua bocah tersebut ini bukan penerima bansos. Itu juga menjadi PR, termasuk juga bagaimana pemerintah memikirkan bahwa kok anak kecil sudah terpikir begitu untuk bisa menyelesaikan masalah dengan hal seperti itu. Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama dan tentu saja ini kita harapkan menjadi kasus yang pertama dan juga terakhir di Indonesia tentu saja. Nanti kita akan ada informasi soal ini, tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Diduga berkendara dalam keadaan mabuk, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Warga yang geram pun mengamuk. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pesepeda motor di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Pelaku dan mobil tak luput jadi sasaran kemarahan warga. Akibat kejadian ini sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur akibat hantaman mobil pelaku. Sementara sang pengemudi mobil dibawa polisi ke Polres Depok. Seorang saksi menyebut mobil berkendara dengan kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam. Namun mengambil jalur kanan, sopir yang diduga mabuk menabrak sebuah sepeda motor
hingga lepas kendali dan menabrak pemotor lainnya. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu. Nggak taunya nggak nyebrang, ditabrak lah motor yang itu tuh. Terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini. Mungkin dia nggak kendali atau apa, habis tabrak tiang ini baru masuk sana. Cuman sebelum dia masuk ke sana, di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia. Berikutnya saudara, sebuah truk bermuatan pasir menabrak 4 kendaraan pribadi hingga rusak parah di eksit tol Cilegon Timur, Banten. Kecelakaan beruntun ini terjadi saat kondisi lalu lintas padat. Dam truk yang mengangkut 30 ton pasir mengalami remblong di jalan menurun, menabrak 4 kendaraan pribadi. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Polisi saat ini melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk terkait kecelakaan beruntun ini. Blong, pokoknya blong aja, remnya nggak tahan. Bawa pasir dari mana mau kemana bang? Dari Lingkar mau ke Rawaci. Blongnya di pas turunan itu apa gimana? Ya pas turun ini aja nih, sekitar lah 5 meter kali, nggak jauh. Kondisinya sampai sekarang sampai kayak gini. Nah dari keluar tol mobil Triton pertama langsung ngantem, berhenti mobil Triton, kedua Avanza, yang ketiga Ras. Ada Saudara, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Lumajang, Jawa Timur jadi korban peluru nyasar di sekolahnya. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini bermula saat siswi kelas 8 bermain bersama dengan 3 temannya di depan kelas yang berada di lantai 2. Korban tiba-tiba kesakitan di paha kirinya. Setelah dicek ternyata terdapat luka tembak. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihak sekolah bilang kejadian peluru nyasar sempat terjadi di sekolah ini sebelumnya, namun waktu itu hampir saja mengenai pekerja bangunan. kejadian ini pernah terjadi enggak Pak? Sebelumnya itu waktu waktu kalau kena enggak pernah terjadi. Kena bagaimana sebelumnya? Sebelumnya itu tukang ada bagian bangun ini kan, di cuma keserempet di telinga. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Jombang, Jawa Timur membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Saat akan ditangkap, ODGJ menyerang 2 petugas. Upaya penangkapan ODGJ yang kerap meresahkan warga berlangsung dramatis. Saat akan ditangkap dan ditenangkan warga, ODGJ tersebut menyerang 2 petugas. Berkat kerjasama warga, polisi, dan TNI, ODGJ ini akhirnya bisa ditangkap. Dengan persetujuan keluarga, ODGJ ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang untuk mendapatkan pengobatan. Terjadi perlawanan dari yang riba itu, yang bersangkutan. Jadi kedua babin tersebut bisa saling membantu dan akhirnya bisa melumpuhkan si pelaku tersebut. Saudara, warga dikejutkan dengan penemuan diduga cacahan uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di tempat pembuangan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Polisi langsung menyelidiki sumber dugaan cacahan uang tersebut dan menyita ada 21 karung cacahan kertas. Menurut pemilik lahan, diduga cacahan uang kertas tersebut dibuang oleh seorang pria menggunakan mobil dump truck
sejak 6 bulan terakhir. Ia menggunakan potongan kertas tersebut untuk menguruk tanah dan untuk lahan pemilahan sampah. Cuma bisa ya terhipnotis ya. Ya. Ajaib ya. Nggak beli nggak apa. Nggak dibayar. Iya. Kan emang butuh urugan. Kalau kita pakai biaya sendiri kan nggak kuat kan. Gimana? Itu buangnya pakai mobil atau gimana? Pakai mobil Dump truck. Iya. Baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan Ada uang pecahan itunya. Jadi nggak setiap hari, Pak. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. Ada 21 karung yang diduga merupakan cacahan uang kertas diambil dari lokasi. Polisi memeriksa ada 4 orang saksi dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengolahan sampah di lokasi. Saksi-saksi juga sudah kami periksa dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait dengan pembuangan sampah di sekitar TPA itu. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara bentuk uang, perlu pengamanan yang betul-betul sesuai dengan prosedur. Sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten setiap hari bertaruh nyawa melalui jembatan yang ambruk untuk bisa ke sekolah. Pasalnya, jalur itu adalah akses terdekat ke sekolah mereka. Demi bisa mengenyam pendidikan, siswa-siswi sekolah dasar ini membahayakan keselamatan melalui jembatan yang sudah ambruk. Jembatan yang terletak di Kampung Kadupandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten, ambruk pada Sabtu 1 Februari lalu akibat struktur jembatan yang sudah rusak dan lapuk dimakan usia. Karena keterbatasan akses, siswa-siswi sekolah dasar ini pun tak memiliki pilihan selain lewat jembatan ini dengan meniti tangga yang terbuat dari bambu yang dipasang darurat di jembatan ambruk. Bersama warga sekitar, pelajar pun saling membantu agar tak tergelincir ke sungai di bawah jembatan. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Ya takut Pak ngelewatin jembatan kayak gini kan di bawahnya itu kan sungai juga ya? Ya takut, nggak takut gimana ya? Jalan ke sono jauh, gitu. Kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari Pak lewat sini? Iya, ya khawatir. Karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Karena jauh, muter, memakan waktu. Karena dengan akses yang jembatan yang sangat dibutuhkan, mudah-mudahan secepatnya ini segera dibangun lah. Warga berharap ada solusi segera agar aktivitas khususnya untuk kepentingan pendidikan anak-anak tidak terganggu. Supaya generasi penerus bangsa ini bisa menuntut ilmu tanpa bertaruh nyawa menyeberangi sungai lewat jembatan yang ambruk. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Kota Banjarmasin pada Rabu 4 Februari 2026. Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK menangkap ada 3 orang terduga pelaku yang terdiri dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak dan 1 pihak swasta. KPK juga menyita uang tunai senilai 1 miliar rupiah sebagai barang bukti atas dugaan perkara restitusi pajak pertambahan nilai di KPP Madya Banjarmasin. Saat ini, Saudara, ketiga terduga pelaku sudah diperiksa secara intensif di gedung KPK. Perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin.
Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Rawamangun, Jakarta terkait dengan kasus impor barang dari luar negeri. Dalam OTT ini, Saudara, KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai di Lampung. Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta. Dari penangkapan ini, Saudara, KPK menyita barang bukti uang miliaran rupiah dan emas seberat 3 kilogram. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Perkaranya yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memastikan akan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk 2 periode kepemimpinan. Informasinya kami hadirkan saja, Saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Bali yang kotor saat pengarahan seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda dalam Rakornas 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari. Menanggapi kritik Presiden dan demi kenyamanan wisatawan, Bali kini tengah mengencarkan aksi bersih-bersih pantai. Mau datang melihat sampah, Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh, dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai Bali yang saat ini dinilai kotor di tengah Rakornas 2026 di depan seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda Senin 2 Februari lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu sejumlah tokoh di Korea Selatan. Mereka menyampaikan kritikan soal betapa kotornya Bali ketika berkunjung. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame korve. Merespons kritik Prabowo, Bali kini gencar melaksanakan bersih-bersih pantai. Polres Jembrana bersama TNI dan warga menyisir pantai di Desa Delot Brawah, Kabupaten Jembrana. Selain di Pantai Delot Brawah, aksi bersih pantai dilakukan serempak di sepanjang pantai di Kabupaten Jembrana, terutama di pantai yang menjadi objek wisata. Dari aksi bersih pantai terkumpul sekitar 5 ton sampah. Pantai Brawah ini merupakan tempat wisata favorit di wilayah Jembrana untuk wisatawan lokal. Sehingga harapan kita nanti wisatawan lokal nyaman melaksanakan rekreasi di wilayah Pantai Delot Brawah. Demi kenyamanan wisatawan, Polsek Belah Batu Gianyar juga menggelar bersih-bersih sampah di Pantai Sabah. Puluhan kilogram sampah berhasil dikumpulkan dan kedepannya diharapkan kebersihan sepanjang pantai bisa terjaga. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan itu dibicarakan sejumlah isu global, diantaranya ikut sertanya Indonesia dalam Board of Peace atau Badan Perdamaian.
Dalam pertemuannya dengan para mantan Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk selalu berjuang bersama rakyat Palestina. Indonesia tetap akan berpegang pada penyelesaian two-state solution, yakni penyelesaian konflik dengan berdirinya dua negara berdaulat, Palestina dan Israel yang hidup berdampingan secara damai. Penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memastikan akan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk 2 periode kepemimpinan. Komitmen politik PKB disampaikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar yang mengaku puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu ia sampaikan usai pengurus PKB bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain soal periode kepemimpinan Prabowo, PKB juga mengklaim sepakat dengan Pilkada melalui DPRD. Pilkada yang tentu menjadi program untuk dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif. Soal kapan belum waktunya. Kita membahas itu di DPR juga belum, nanti pada saatnya. Setuju, PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPR. Belum, kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa untuk menjaga stabilitas serta memajukan bangsa. Hal ini disampaikan Menko Polkam dalam acara silaturahmi media nasional di kantor Kemenko Polkam Rabu kemarin. Menko Polkam menyoroti maraknya penyebaran fitnah dan berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan kolaborasi strategis dengan media sangat krusial untuk meluruskan informasi yang menyimpang. Meski menekankan persatuan, Jamari menjamin pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Baginya, kritik adalah instrumen penting untuk evaluasi kinerja dan penguat demokrasi. Tidak ada negara yang aman kepada kritik. Tapi mungkin adalah karena hilangnya kemampuan mendengar dan takutnya melakukan kritik. Mungkin oleh karena itu maka kritik itu kita dibutuhkan supaya kita bisa berdiskusi, bisa memperbaiki. Karena kami juga merasa memang banyak perempuan jurnalis bisa tidak, apalagi dari bapak-bapak dan ibu sekalian dan masyarakat bisa masuk. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Mantan manajer tim nasional sepak bola Indonesia, Sumarji, dijatuhi sanksi berat oleh FIFA terkait kericuhan yang terjadi pada laga Indonesia melawan Irak. Sempat terjadi friksi kala Indonesia jumpa Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga 11 Oktober tahun lalu. Duel itu dihelat di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Sumarji yang kala itu mendampingi skuad Garuda sebagai manajer timnas, kedapatan mendorong wasit yang memimpin pertandingan Manning asal Tiongkok. Karena hal itu, FIFA menjatuhkan hukuman untuknya yang kini menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Sempat ajukan banding namun ditolak. FIFA menjatuhkan hukuman kepada Sumarji, larangan mendampingi timnas Indonesia selama 20 pertandingan. Tak hanya itu, Federasi Sepak Bola Dunia juga memberikan hukuman berupa uang sebesar 324 juta rupiah.
Lagi, KPK lakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak. Kali ini, pegawai kantor pelayanan pajak atau KPP Madya Kota Banjarmasin. Pada pertengahan Januari lalu, 3 pegawai pajak di Jakarta Utara juga ditangkap KPK. Apakah tidak ada pembenahan di Ditjen Pajak? Sehingga celah korupsi itu tetap ada. Kami akan ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap sejumlah pejabat kantor pajak dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan pada Rabu 4 Februari 2026. KPK bilang OTT yang dilakukan di Kalimantan Selatan terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Perpajakan yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membiarkan KPK melakukan OTT terhadap anak buahnya. Namun Purbaya menegaskan, petugas pajak yang terkena OTT akan mendapat pendampingan hukum, namun bukan dalam bentuk intervensi hukum. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Sebelumnya, kasus korupsi pajak, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pemeriksaan pada Ditjen Pajak periode 2021-2026 pada Januari lalu. 3 tersangka diantaranya merupakan pejabat pajak di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total lebih dari 6 miliar rupiah, diantaranya uang tunai dan logam mulia. Penangkapan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak menambah panjang daftar korupsi di sektor pajak. Publik berharap penegakan hukum yang tegas harus efektif menutup celah korupsi di lingkungan pajak yang beragam dan sistemik. Tim Liputan, Kompas TV. Soal operasi tangkap tangan KPK, kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Zefanya Situmeyang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Zefanya. Zefanya, setelah tiba di gedung KPK, apa tahapan proses pemeriksaan terhadap pejabat pajak yang kita tahu terkena operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Zefanya? Ya, di setelah kemarin operasi tangkap tangan ini sudah berlangsung dilakukan oleh KPK pada Rabu siang kemarin, yang dimana saat ini tentunya pemeriksaan secara intensif ini terus masih dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Sejak malam hari kemarin dari informasi yang kami terima, ketiga orang yang sudah diamankan ini sudah tiba di Gedung KPK dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Namun nampaknya pemeriksaan ini masih berlangsung karena kami belum melihat dari orang-orang yang sudah diamankan KPK ini ada keluar dari Gedung Merah Putih KPK begitu ya. Yang kita ketahui dari ketiga orang yang sudah diamankan KPK dari hari Rabu kemarin ini ada 2 orang ASN dan juga salah satunya ini pegawai swasta. Untuk salah satu ASN yang sudah diamankan ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin yakni Mulyono Purwowijoyo,
Dan untuk 1 orang ASN lainnya dan 1 pihak swasta ini memang belum diungkap terkait dengan identitasnya. Nah, selain kemarin OTT dilakukan, Adisti, ini juga ada barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK, yakni uang tunai yang jumlahnya ini perkiraannya sekitar 1 miliar rupiah kurang lebih. Yang dimana kalau melihat dugaan awal dilakukannya OTT ini kemarin bisa dilakukan, ini dilihat bagaimana diduga ada terkait dengan restitusi pajak di kantor pelayanan pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diduga ini di sektor perkebunan sawit, yang dimana sektor perkebunan sawit ini mengajukan restitusi PPN dan untuk memuluskan proses pengajuan restitusi pajak tersebut, diduga pegawai KPP Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan ini menerima semacam gratifikasi ataupun suap. Nah, ini yang sedang didalami Adisti dan juga saudara kepada pihak-pihak yang sudah diamankan oleh KPK ini terkait apa jenis perkaranya, kemudian bagaimana peran dari masing-masing pihak tersebut, lalu apa pasal yang berpotensi disangkakan terkait dengan hal ini. Ini sementara yang sedang didalami oleh KPK dan kami juga masih menunggu informasi Adisti terkait kapan rilis ini akan dilakukan. Apakah KPK masih membutuhkan waktu? Yang jelas dalam waktu 1 kali 24 jam ini KPK masih memiliki waktu untuk menentukan status hukum dan juga bagaimana hasil dari pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak malam hari kemarin, Adisti. Oke, masih ada waktu 1 kali 24 jam, itu artinya sampai dengan hari ini KPK masih punya waktu untuk menetapkan status hukum terhadap ketiga orang tersebut yang dioperasi tangkap tangan. Salah satunya merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin terkait dengan dugaan kasus korupsi restitusi pajak di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana. Kita tahu Zevanya, tidak hanya pejabat pajak saja yang kemarin juga dicokok dalam tanda kutip ditangkap operasi tangkap tangan, tapi ada juga pejabat Bea Cukai yang kemudian ditangkap. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya latar belakang dari kasusnya dan juga apakah sudah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK? Ya, Adisti, selain juga kemarin OTT yang berlangsung di Banjarmasin Kalimantan Selatan, ini memang ada 2 kegiatan OTT berbeda yang dilakukan oleh KPK, di mana salah satunya ini terkait dengan pegawai Bea dan Cukai yang dari kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, untuk pegawai Bea Cukai ini yang kemarin dilakukan OTT, ini memang salah satunya yang terlibat ini adalah ex-direktur penyidikan dan penindakan Ditjen Bea Cukai, yang dimana ia diamankan di wilayah Lampung. Sementara untuk ada beberapa pihak lainnya juga dari pegawai Bea Cukai ini yang diamankan atau dilakukan OTT oleh KPK di wilayah Jakarta, yang dimana untuk latar belakang kasusnya ini diduga terkait dengan kasus importasi, yang dimana diduga ada beberapa barang-barang yang masuk ke Indonesia ini yang diduga terlibat diduga ada tindakan pidana korupsi di sana. Ini yang masih didalami oleh KPK, Adisti dan juga saudara, di mana selain OTT kemarin berlangsung juga di wilayah Lampung dan juga Jakarta, ada juga barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK, yakni ada uang miliaran rupiah dan juga ada logam mulia seberat 3 kg ini yang diamankan dari rangkaian operasi senyap yang kemarin dilakukan KPK di wilayah Jakarta dan juga Lampung. Diketahui untuk salah satu pihak yang diamankan ini sekarang ia menjabat sebagai kepala kantor wilayah DJBC di Sumatera bagian Barat, sehingga kemarin OTT dilakukan di wilayah Lampung untuk salah satu pihak yang diamankan tersebut. Kita akan tunggu, Adisti, karena proses pemeriksaan intensif juga berlangsung sejak malam hari kemarin. Akan kami nantikan bagaimana status hukum setelah proses pemeriksaan sudah berlangsung kemarin, Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana rilis yang dilakukan oleh KPK terkait dengan status hukum baik untuk pejabat di lingkungan pajak dan juga di Bea Cukai. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saudara, seperti yang kita tahu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang lagi-lagi dilakukan di sektor pajak. Dan kali ini kasus yang ditangani di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin ini adalah soal restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN.
Mengapa kemudian celah korupsi khususnya di sektor pajak ini kerap terjadi? Mulai dari gratifikasi kecil hingga pengurangan pajak raksasa. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah hadir bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga ada Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, saya ingin ke Bung Zainur Rohman dulu terlebih dahulu. Anda melihat soal celah korupsi pajak dari analisa Anda, operasi tangkap tangan KPK ini lagi-lagi menyasar uang atau fee dari restitusi. Kemarin sudah ada dari kantor pelayanan pajak di Jakarta Utara dan kemarin lagi juga ada lagi ini di Banjarmasin. Seperti apa fenomena ini Anda melihatnya? Ya, artinya ini memang problemnya bersifat struktural ya. Tidak bisa hanya dianalisis menggunakan pendekatan pelaku secara personal. Mengapa ada jual beli kewenangan? Karena memang artinya desain kewenangan untuk pemberian restitusi, pengurangan nilai dan seterusnya itu masih terkonsentrasi di tangan yang sama, di aparat yang sama. Ketika ada perbuatan nakal dari kepala kantornya, maka kemudian korupsi itu tidak bisa terbendung lagi. Sederhananya Mbak Adisti, korupsi itu adalah ketika kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, ini artinya memang selama ini ya antara pejabat yang menetapkan nilai pajak dan kemudian memberikan pengurangan pajak atau restitusi itu berada di tangan yang sama sehingga tidak cukup adanya saling kontrol, saling mengawasi di antara sesama aparat pemungut pajak. Nah, yang kedua saya melihat ini kok terus-menerus gitu ya di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Kemarin baru selesai OTT di Jakarta Utara, kemudian di bulan berikutnya OTT di Kalimantan Selatan. Artinya gitu ya, ini penyakitnya terjadi gitu ya, sepertinya ini benar-benar memang bersifat sistemik. Padahal ya Kementerian Keuangan apalagi DJP itu sudah melakukan upaya reformasi kelembagaan dari dulu. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Mereka sudah ada pembenahan tata kelola, sudah punya kesejahteraan yang sangat tinggi. Biasanya sesama pegawai menyebut mereka sebagai tukin sultan ya, tunjangan kinerja paling tinggi di antara kementerian, lembaga dan daerah. Tapi kok ternyata memang masih ada korupsi. Artinya di sini ada problem itu tadi gitu ya, bertumpuknya kewenangan di tangan yang sama, sehingga ini harus dibenahi ke depan dengan memecah-mecah kewenangan itu agar tidak berada di tangan yang sama, Mbak Adisti. Oke, yang jadi saya ingin tanyakan kemudian adalah begini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah di sektor pajak, atau celah korupsinya yang terlalu banyak, minimnya pengawasan, atau kalau tadi disebutkan dari soal kesejahteraan tidak, karena kan dari dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, ini tukinnya tukin sultan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa kasus korupsi ini masih terus terjadi? Kewenangan sangat besar, Mbak Adisti, pengawasan sangat minim. Kewenangan besar itu adalah kewenangan dari hulu sampai hilir. Ya, yang tadi saya sampaikan itu bertumpu pada satu kekuasaan. Dalam contoh ini adalah misalnya kepala KPP Madya gitu ya. Sehingga dengan kewenangan yang besar itu punya potensi untuk disalahgunakan, diperjualbelikan dengan wajib pajak. Beda cerita kalau misalnya antara kewenangan yang menetapkan dengan kewenangan yang memberikan pengurangan dengan kewenangan melakukan pemeriksaan itu dipisah-pisah, maka kewenangan itu tidak bisa dijual. Kalau hanya dijual satu aspek, maka aspek yang lain masih bisa melakukan pengawasan. Yang kedua saya pikir dari aspek pengawasannya ya. Artinya kan memang ini dari kasus ke kasus tidak ada perbaikan yang berarti gitu ya. Kita ingat kasus di pajak dan di cukai itu kan sangat banyak ya Mbak Adisti ya. Kalau kita ingat kan sebelum ini juga ada kasus Rafael Alun, ada kasus Andi Pramono, Eko Darmanto, dulu-dulu ada Angin Prayitno, ada kasus Gayus gitu ya.
kasus pajak, kasus bea cukai ini sudah terjadi bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada perbaikan tata kelola yang berarti. Artinya memang betul-betul harus dipikirkan redesain mekanisme penetapan kewenangan dan juga mekanisme pengawasan agar kemudian pejabat-pejabat ini tidak memiliki kewenangan yang begitu besar sehingga mudah disalahgunakan. Yang kedua adalah pengendalian gitu ya. Pengendalian ini juga sangat penting karena menurut saya ketika ada perbuatan curang yang dilakukan oleh seorang pejabat, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan hanya mereka yang melakukan korupsi yang bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Atasan langsungnya yang harusnya bertanggung jawab. Kenapa demikian? Untuk memaksa atasannya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Bagaimana cara meminta pertanggungjawaban atasan? Copot atasan langsungnya, sehingga ke depan atasan langsung itu harus mengawasi dan membina bawahannya. Nah ini justru terbalik yang sekarang direspon oleh Menteri Keuangan itu terbalik, Mbak Adisti. Menteri Keuangan mengatakan bahwa tetap akan memberikan bantuan hukum bagi mereka ini gitu ya, meskipun tidak akan melakukan intervensi. Ini sinyal yang keliru. Ya pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang nakal merasa, oh nggak apa-apa, toh saya dibela oleh bos saya. Ini menurut saya adalah sinyal yang keliru, Mbak Adisti. Oke, nah ini yang menjadi menarik juga, Bung Saud. Bung Saud, ini kan Anda pernah juga di KPK, korupsi di sektor pajak, bea cukai ini menjadi lahan yang basah. Kalau tadi menurut Bung Zainur Rohman, kewenangan yang sangat superior, tapi kemudian berbanding terbalik dengan pengawasan yang sangat minim. Harus ada yang bertanggung jawab. Setidaknya pimpinannya harus bertanggung jawab. Kalau dari Anda yang pernah berada di KPK, bagaimana soal penyidikan di sektor pajak dan juga bea cukai ini? Ya, pertama Mbak Disti harus paham dulu bahwa mereka ini semua pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu dia mulai dari masuk aja itu sampai dia kemudian jadi eselon 1 itu banyak sekali kursus-kursus materi-materi. Bahkan kalau mau agak sedikit lebih holistik dia belajar di Lemhanas sana. Jadi artinya di situ semua mereka bicara risiko. Di situ mereka semua bicara bagaimana tata kelola yang baik. Di situ mereka bicara yang namanya SOP. Apakah ada SOP itu? Ada, banyak. Ya kan, melebihi dari yang kita pahami di sektor-sektor lain kalau kita bicara sektor keuangan. Tetapi ketika tadi Mas Jainur bilang ada diskresi yang sangat besar, di sini disasternya. Diskresi itu sangat besar, mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat atas. Jadi kalau kita bicara aturan, kita bicara validasi, kita bicara bagaimana keputusan-keputusan dibuat, apakah teknologi membantu? Yes, membantu. Tapi teknologi itu kan kita tahu semuanya disimpangkan. Sekarang ambil contoh restitusi. Restitusi itu uang keluar, uang negara keluar tuh. Ya kan? Itu biasanya korupsinya lebih tinggi daripada uang masuk. Restitusi itu mirip dengan pengadaan barang dan seterusnya. Pembangunan proyek dan seterusnya. Itu negaranya lebih rugi banyak tuh. Jadi sekali lagi, kenapa bisa terjadi restitusi? Apa nggak ada teknologi yang mencatat itu? Sebenarnya wajib pajak ini harus berdiskusi dengan Fiskus bahwa uangnya sekian. Ada teknologinya. Ada di kementerian. Nah, kita tahu Kortek kemarin bermasalah juga. Jadi ini persoalannya bukan soal sistemnya yang tidak disiapkan dengan baik, tetapi memang personal-personalnya yang bermasalah semuanya. Dan bagaimana kemudian itu bisa terjadi dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, teknologinya berubah, dunia berubah, karena memang ini menggambarkan bahwa Indonesia nggak mau berubah dari awal reformasi 98 atau katakanlah tahun 83 kita mulai menagih sistem pajak yang disebutnya dari sistem ditentukan oleh wajib pajak di petugas, kemudian self assessment datang. Self assessment itu yang kemudian berujung kepada sistem target. Sistem target itu menjadi bencana. Jadi semua orang ditarget-target dan mereka bekerja atas target, bukan karena memang risiko-risiko tadi. Setiap usaha itu ada risikonya. Risikonya itu mereka tidak melapor dengan baik. Nah, petugas pajak sudah masuk ke sana nggak? Teknologi bisa membantu, ada teknologinya, tapi tidak digunakan karena diskresinya terlalu besar. Gitu Mbak Adisti. Oke, jadi tidak digunakan karena memang diskresinya terlalu besar begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan begini, Bung Zainur Rohman, Purbaya mengatakan setoran pajak tumbuh 30% di Januari 2026. Nah, karena pajaknya ini tumbuh, jadi ya mereka nggak takut-takut lah untuk nyolong untuk dikit-dikit. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini, Bung Zainur Rohman?
Ya tidak boleh ya dengan alasan yang demikian ya. Tumbuhnya pajak itu kan nanti harus dinilai di akhir tahun ya, bagaimana kinerja dari DJP dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Pun misalnya benar ada pertumbuhan pendapatan negara dari pajak ya, tidak boleh juga kemudian fiskusnya petugas pajaknya mengambil keuntungan secara melawan hukum. Nah tadi Mbak Adisti, kalau saya melihat memang ini sangat disebabkan oleh ya kombinasi tentu ya. Yang pertama adalah besarnya diskresi yang dimiliki oleh pejabat di perpajakan. Yang kedua betul saya setuju dengan Pak Saud, ada problem kebiasaan ya yang sudah membudaya di organisasi, di institusi, di birokrasi perpajakan kita. Kebiasaan uang suap, uang pelicin, uang gratifikasi gitu ya. Nah, selama ini gitu ya, antara wajib pajak dengan petugas pajak itu ada kontak yang cukup intensif. Kontak itu yang kemudian membuka ruang adanya tawar-menawar. Tawar-menawar harusnya dalam kerangka dinas, Mbak Adisti, bukan dalam kerangka memperoleh keuntungan pribadi. Nah, inilah yang menjadi celah pintu masuk, kemudian tawar-menawarnya diubah menjadi tawar-menawar untuk memperoleh keringanan dari pajakan ini, dan sebagai imbal baliknya dia memberikan sedikit dari hasil keringanannya kepada petugas pajak. Itulah yang kemudian menjadi suap. Si wajib pajaknya untuk, si petugas pajaknya juga untung, negaranya buntung gitu ya. Nah, sehingga ini memang betul menurut saya harus dibenahi penggunaan diskresi di bidang perpajakan ya, harus ada pemisahan fungsi-fungsi di dalam internal birokrasi perpajakan, harus ada perubahan budaya di internal organisasi yang saya pikir memang sudah seharusnya harus dilakukan secara revolusioner karena ini terus-menerus terjadi. Tapi ini juga tidak khas perpajakan sih. Di Bea Cukai kan juga hal yang sama, Mbak Adisti ya. Hari kemarin kan juga KPK operasi tangkap tangannya 2 tempat itu. Kenapa juga terjadi di Cukai, Mbak Adisti? Karena ya semua diskresi yang diberikan di pajakan itu juga dimiliki di Bea Cukai gitu ya, mulai dari klasifikasi HS Code gitu ya, juga tentang jalur pemeriksaan, pengawasan ya, nilai pabean gitu ya, itu semuanya juga sangat rentan untuk diperdagangkan ya. Importir, eksportir itu kemudian menginginkan keuntungan menyelisihi aturan dengan cara membayar sejumlah uang kepada petugas Bea dan Cukai gitu ya. Sehingga menurut saya ini juga problemnya sama, problem diskresi yang sangat tinggi, pengawasan yang sangat rendah melalui interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan, itulah kemudian berujung kepada korupsi. Mbak Adisti. Oke, diskresi terhadap pejabat di pajak dan juga di Bea Cukai yang terlalu superior, termasuk juga soal minimnya pengawasan. Nah, perubahan revolusioner seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat? Jangan sampai kasus-kasus ini tuh menjadi hal yang dalam tanda kutip ya, biasa. Soal korupsi di sektor pajak, korupsi di Bea Cukai. Nah, seperti apa yang harus dilakukan? Bersih-bersih yang harus dilakukan dan perubahan yang harusnya dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan, Pak Saud? Ya, pertama yang harus dipahami, bayangkan aja per hari ini tax ratio kita itu di beberapa literatur mengatakan itu sekitar 10. Bahkan kemarin ada sebutan ekonom mengatakan 9. Sementara kita tahu Vietnam tax ratio-nya itu menuju ke 18. Anda bisa bayangkan ya, produk domestik brutonya itu nambah naik, pembangunan ada di mana-mana gitu ya, katakanlah kalau kita pun itu basisnya utang segala macam. Tetapi kemudian itu tidak diimbangi dengan naiknya apa yang kita sebut sebagai tax ratio. Ini persoalannya kembali lagi di bagian depan. Ini bukan soal-soal yang kita sebut sebagai kita tidak memiliki teknologi. Ini soal politik yang kita sebut sebagai politik administrasi negara. Politiknya itu masih seperti ini. Lihat aja, Menteri Keuangannya masih omong-omong aja, kan nggak ada kebijakan. Oh iya, itu serahin aja ke KPK. Coba tanya, bagaimana kamu bisa selesaikan ini? Dia nggak ngejawab. Itu urusannya KPK. Urusan kamu itu membenahi tax ratio untuk bisa menjadi di atas katakanlah 12% dalam tempo sekian tahun ke depan, supaya kemudian pertumbuhan ekonomi naik. Jangan hanya wajib pajak ditekan-tekan dengan sistem target, kemudian mereka jadi stres, kemudian mereka menjadi bagian yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan persaingan berusaha. Ini kan urutannya nanti persaingan nih.
ya kan? Kemudian bagaimana competitiveness indeks kita, itu naikannya kan indeks persepsi korupsi. Jadi sekali lagi, kita belum melihat ada sebuah perubahan yang signifikan sejak tahun 83 yang kita sebutkan self-assessment, per hari ini self-assessment, tetapi teknologi yang sudah kita miliki bukan tidak dimiliki, tapi itu tidak digunakan. Persoalan ini kembali pada politik anggaran, politik administrasi, dan seterusnya. Ini tetap kembali lagi soal pemerintahan, tata kelola, Mbak, gitu. Oke, jadi menurut Anda harus benar-benar ada willing to do dari Kementerian Keuangan untuk bisa melakukan pembenahan secara dengan politik administrasi di sana ya, Bung Saud Situmorang? Ya, kompleksitasnya itu kan harus diurut satu-satu. Jadi jangan piecemeal. Kemudian KPK-nya juga kita masuk yang kita sebut hanya populis. Oh iya, ada OTT. Ini kalau Pak KPK-nya benar bekerja, ini OTT-nya bukan di tempat ini aja, Mbak. Ini sama dari Aceh sampai Papua. Jadi kembali lagi, sekali lagi saya katakan, tuh benahin KPK, banyakin petugasnya, supaya kemudian tax ratio-nya naik. Katakan KPK sekarang punya strategi yang baik untuk pendapatan ya, karena pengeluaran kita ini sekarang sangat luar biasa konsumsinya untuk MBG dan seterusnya. Oke, tapi bagaimana mereka bisa lebih masif berefek jerah sehingga tidak populis aja, kelihatan OTT bareng, ada orang bilang strategi yang mulai masif tapi nyatanya nggak sustain. Persoalannya kan sustainability-nya gitu, Mbak Adisti. Oke, persoalannya adalah sustainnya. Nah, kalau dari Bung Zaidur Rohman, dari kacamata Anda, apa yang harus segera dibenahi dari persoalan di Kementerian Keuangan, di naungan Kementerian Keuangan? Kalau menurut Bung Saud Situmorang, ya harus ada willing to do juga dari Kementerian Keuangan untuk kemudian bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk juga soal tata kelola dan juga politik administrasi di sana. Nah, Mbak Adisti, yang pertama itu kepemimpinan dari Menteri Keuangan. Akui ada banyak problem di dalam Kementerian Keuangan. Yang kedua, jangan lakukan pembelaan kepada pegawainya atau pejabatnya yang terkena OTT. Itu adalah sinyal yang buruk. Yang ketiga, lakukan pembenahan dari sisi sistem. Jangan satukan, tetapi pisahkan fungsi-fungsi yang menilai dipisahkan dengan yang memutus, dengan yang mengeksekusi, dengan yang mengaudit, dengan yang mengawasi. Itu fungsi-fungsi itu harus dipisahkan. Yang ketiga menurut saya adalah sangat penting untuk bagaimana ada pertanggungjawaban atasan langsung agar atasan mau untuk mengawasi dan membina bawahannya. Yang keempat menurut saya juga sangat penting bagaimana agar laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu discrutinize, diawasi, diperiksa oleh inspektoratnya. Kalau memang ada indikasi gaya hidup yang tidak wajar, dimatchkan dengan LHKPN-nya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kerjasama dengan KPK. Gunakan sebagai basis untuk penindakan. Oke, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tidak punya fungsi penindakan, tetapi mereka punya fungsi untuk menegakkan kode etik dan bisa mendukung KPK untuk melakukan fungsi penindakan. Dan yang terakhir menurut saya harus ada gitu ya kesadaran insan Kementerian Keuangan untuk mengakhiri budaya suap. Ya, tanpa ada komitmen bersama, harus saling mengawasi, harus saling mengingatkan, maka budaya suap ini akan terus-menerus ada di internal Kementerian Keuangan dan itu memalukan gitu ya. Mereka adalah tukin sultan, tunjangan kinerja paling tinggi di antara jajaran kementerian, lembaga, daerah. Mereka harusnya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tumpuan, di mana seharusnya mereka bersih, mereka prima, mereka menunjukkan pelayanan dengan teknologi yang tinggi. Jadi sekali lagi kami berharap harus ada kesadaran betul di internal Kementerian Keuangan untuk mau berbenah, untuk mau berubah. Mbak Adisti. Oke, itu harus ada begitu ya dari Kementerian Keuangan untuk bisa menjadi momentum di Bea Cukai, pajak ini bisa menjadi momentum bagaimana kemudian bisa dikatakan internal dari Kementerian Keuangan ini bisa dalam tanda kutip bersih-bersih dan juga ada pembenahan secara menyeluruh. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Bung Zaidur Rohman telah bergabung bersama kami dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya salju dengan ketebalan mencapai 4,5 meter melumpuhkan prefektur Aomori di Jepang.
dan sudah menewaskan 30 warga dalam 2 pekan terakhir. Informasi dari mancanegara, kita awali dari rangkaian kereta penumpang yang anjlok di Selhurst, London, Inggris. Tidak ada korban dalam insiden ini. Insiden yang terjadi pada Rabu waktu setempat ini mengakibatkan beberapa gerbong keluar jalur. Otoritas setempat mengatakan dugaan sementara insiden terjadi karena sistem persinyalan yang mengalami gangguan. Akibat insiden, arus kereta antara London, Blackfriars, dan juga Norwood Junction terganggu. Salju tebal melumpuhkan prefektur Aomori di Jepang. Ketebalan salju bisa mencapai 4,5 meter dan sudah menewaskan 30 warga dalam 2 pekan terakhir. Salju tebal yang menumpuk di seluruh area menimbulkan kekhawatiran bagi warga Jepang. Fenomena ini dapat memicu bahaya longsor hingga kecelakaan lalu lintas. Salju tebal ini dapat mengeras seperti tembok, kendaraan sulit bergerak, bahkan layanan bus dan kereta api tidak beroperasi sementara waktu. Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan bahaya di seluruh negeri. Akibat salju tebal, 30 warga di penjuru negeri meninggal dalam 2 pekan terakhir. Pasca badai salju, listrik kembali menyala di wilayah Murmansk, Rusia setelah badai salju merusak sejumlah kabel tegangan tinggi. Tim teknisi bekerja siang malam mengembalikan pasokan listrik bagi warga. Perusahaan listrik Rosetti Northwest memulihkan pasokan di Murmansk, Rusia setelah badai merusak beberapa kabel tegangan tinggi. Visual menunjukkan teknisi bekerja dan helikopter mengirim struktur penopang tiang baru. CEO perusahaan listrik tersebut menyebut kerusakan ini karena insiden luar biasa dari badai salju dan memastikan pasokan listrik segera stabil. Gubernur Andre Cibis menegaskan penggantian penopang tidak akan menimbulkan pemadaman tambahan. Penyelidik kini menelusuri kemungkinan pelanggaran standar pasokan listrik. Kita beralih ke sorotan lain, Gaza, Palestina. Warga pun menceritakan perjalanan berat melalui jalan tersebut. Kelompok terbaru warga Palestina yang kembali ke Gaza tiba di Khan Younis Rabu pagi waktu setempat. Ini setelah penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir dibuka pada awal pekan ini. Beberapa warga yang kembali mengatakan perjalanan mereka melelahkan dan butuh lebih dari 10 jam untuk puluhan pengungsi dan sekelompok kecil pengungsi medis untuk menyeberang setiap hari. Terlebih saat melewati pos-pos pengecekan Israel. Pembukaan perbatasan Mesir dan Gaza kerap kali ditunda. Banyak interogasi dan ketidakpastian soal siapa saja yang diizinkan menyeberang oleh Israel. واحد يتهجم ما حدش يتهجم بكفي عذاب بكفي اوجاع سنتين واحنا في العذاب في الاوجاع في المستشفيات. احنا عانينا في طريقنا الي 3 ايام انا يومين في المعبر بتت ليله في المعبر وطلعوني اليوم الظهر وقلنا من الظهر لهلا لل11 صارت شويه معوقات كانوا ماخذين واحد وتاخر علينا. Evakuasi pasien melalui Rafah yang berbatasan dengan Mesir dilanjutkan kemarin di bawah pengawasan tim Organisasi Kesehatan Dunia. Pembukaan perlintasan ini menjadi penting dalam gencatan senjata Israel Hamas meski bersifat simbolis dengan pembatasan jumlah orang yang bepergian dan barang tidak diperbolehkan melintas. Sekitar 20.000 anak dan dewasa yang membutuhkan perawatan medis berharap bisa meninggalkan Gaza melalui jalur ini untuk perawatan medis lebih baik.
Militer dan pemadam kebakaran Kolombia bergotong royong mengevakuasi warga dari terjangan banjir di Cordoba. Pemerintah mencatat ada lebih dari 900 keluarga kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir. Untuk membantu warga, 3.000 paket bantuan telah disalurkan. Presiden Kolombia mengungkapkan keprihatinan melalui media sosialnya dan menyalahkan perubahan iklim atas curah hujan lebat yang mengguyur Kolombia berhari-hari. Nos encontramos brindándole apoyo a más de 900 familias que lo perdieron todo por esta ola invernal. A esta hora todavía continuamos con las labores de búsqueda, brindando una ayuda humanitaria a todas estas familias que tanto lo necesitan. La mano de la alcaldía, del Comité de Gestión de Riesgos, nuestros bomberos, nos encontramos brindando toda la ayuda para que estas familias puedan rescatar lo que más puedan. Banjir terparah memaksa evakuasi massal di kota Sar El Kabir, Maroko. Tingginya curah hujan mengakibatkan air dari sungai Loukos di Maroko meluap. Warga kota Sar El Kabir dievakuasi akibat banjir yang disebabkan meluapnya sungai Loukos di Maroko. Banjir terjadi sejak 23 Januari setelah berhari-hari diguyur hujan lebat. Pihak berwenang Maroko bertindak cepat dan mengevakuasi warga di seluruh kota. Hampir 70% penduduk telah dievakuasi dan penampungan sementara yang didirikan di seluruh wilayah. Saat ini Kementerian Pendidikan Maroko meliburkan seluruh siswa sekolah mulai 2 Februari hingga 7 Februari. Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Bencana ini sudah berlangsung hampir 3 pekan lamanya. Laporan langsungnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Banjir yang merendam ratusan rumah dan sawah di Karawang, Jawa Barat hingga kini belum surut. Banjir juga memutus akses jalan penghubung 2 desa. Visual yang Anda saksikan merupakan banjir yang masih merendam ratusan hektar sawah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Ketinggian banjir mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Selain masih merendam sawah, banjir juga masih memutus akses jalan yang menghubungkan 2 desa antara Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur dan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Belum surutnya banjir disebabkan sejumlah faktor, mulai dari adanya pendangkalan saluran pembuangan kali Kedung Hurang hingga masih tingginya debit air sungai Cibeet dan Citarum. Salah satu titik banjir ada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat yang saat ini masih terendam dengan ketinggian air antara 50 cm hingga 2 meter. Banjir yang belum surut membuat ribuan warga masih harus bertahan di pengungsian yang disebar di sejumlah titik. Banjir juga membuat sebagian warga tidak bisa bekerja karena lahan pertanian mereka masih terendam banjir. 3 kali belum surut semua udah langsung naik lagi. Ya akhirnya cukup lumayan lama di sini, ini 1,5 meter. Dalam. Berarti yang kalau ke dalam bisa mencapai 2 meter? Ya, ke ujung bisa nyampe. Bisa nyampe. Aktivitas hanya di pengungsian dulu sementara sambil menunggu air surut. 3 kali belum surut. Sudah masuk pekan ketiga banjir di Karawang belum kunjung surut. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, selamat pagi, sudah masuk pekan ketiga. Kenapa banjir di Karawang tidak kunjung surut? Sampai mana penanganan banjir di sana? Dan juga saudara, penyebab banjir belum juga surut yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar dan sebagian di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Berdasarkan pantauan langsung dan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, ini terjadi imbas dari
lokasi banjir atau lokasi desa ini yang berada di cekungan, kemudian dihimpit oleh dua sungai besar, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Kemudian juga buruknya atau dangkalnya saluran pembuang Kali Kedung Hurang yang menjadi satu-satunya akses melintas air menuju ke pembuangan Kali Citarum dan Sungai Cibeet. Okta dan juga saudara, berdasarkan data yang kami terima, ini lebih dari 220 rumah hingga saat ini masih terendam banjir dan total ada sekitar 900 jiwa yang masih terdampak dan mereka masih harus mengungsi di sejumlah tempat, mulai dari tenda-tenda yang dibangun warga secara mandiri di jalan yang cukup tinggi, kemudian aula kantor desa, serta tenda-tenda yang dibangun oleh BPBD dan Dinas Sosial. Imbas dari masih tingginya kondisi banjir yang saat ini merendam, mereka masih harus bertahan dan faktor lainnya yang mengganggu aktivitas warga adalah mereka tidak bisa melakukan pekerjaan selayaknya kehidupan normal tanpa banjir hingga bantuan makanan serta kebutuhan lainnya. Ini menjadi salah satu harapan warga agar kemudian pemerintah daerah serta donatur masih memberikan bantuannya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan seperti makan dan kebutuhan lainnya. Mengingat ini sudah masuk di pekan ketiga banjir, mereka belum bisa melakukan aktivitas apapun. Okta dan juga saudara, harapan warga agar kemudian banjir yang merendam rumah-rumah mereka bisa segera surut, ini meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta BBWS ini menormalisasi saluran pembuang Kali Kedung Hurang yang menurut pantauan serta keterangan yang kami ambil dari baik dari BPBD maupun warga setempat, ini dalam kondisi adanya penyempitan dan pendangkalan, dan ini menjadi faktor utama dari lamanya banjir yang merendam di Desa Karangligar dan Desa Sukakmakmur. Selain dari banjir yang belum surut merendam ratusan rumah, kami pantau juga akses jalan yang menghubungkan dua desa antara Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Desa Sukakmakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, ini masih terputus. Dan ini berimbas pada terganggunya aktivitas warga, mulai aktivitas para pelajar yang harus mencari alternatif jalur lain agar kemudian bisa sampai ke sekolah, serta sejumlah karyawan dan buruh yang akan bekerja, ini juga harus mencari akses lain. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 3 pekan terjadi dan belum juga normal. Artinya warga ini sudah bertahan dengan kondisi ini selama 3 pekan, namun demikian kondisi banjir belum juga surut. Seperti yang Anda saksikan langsung, tempat saya melaporkan ini adalah lebih dari 100 hektar sawah terendam, dan ini milik warga Desa Sukakmakmur dan Desa Karangligar. Dan kondisi ketinggian air di lokasi tempat saya melaporkan ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter kedalamannya, sehingga padi yang sebelumnya sudah ditanam ini harus membusuk dan dipastikan petani ini mengalami gagal panen dan mengalami kerugian lebih dari 20 juta per hektarnya. Sementara luas area yang terdampak akibat banjir ini cukup luas, sehingga petani ini masih menunggu surutnya air untuk kemudian memulai awal melakukan penanaman agar kemudian produksi beras atau padi ini masih tetap aman bagi warga atau petani. Okta. Baik, kondisinya belum normal, masih ada 220 rumah terendam dan 900 jiwa terdampak akibat banjir Karawang, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahdi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Indonesia International Motor Show atau IMS 2026, pameran otomotif bertaraf internasional kembali hadir di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dimulai hari ini, saudara, Kamis 5 Februari hingga 15 Februari mendatang. Saudara, Indonesia International Motor Show atau IMS 2026, pameran otomotif bertaraf internasional kembali hadir di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dimulai hari Kamis ini 5 Februari hingga 15 Februari mendatang.
Tahun lalu IMS 2025 yang digelar selama 11 hari sukses kedatangan sekitar 579.000 pengunjung, naik sekitar 3% dibandingkan IMS tahun sebelumnya. Sementara total transaksi mencapai 8 triliun rupiah, meningkat 19% dibanding penyelenggaraan tahun 2024. Dan untuk mengetahui apa saja agenda di hari pertama Indonesia International Motor Show atau IMS 2026, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Renata, selamat pagi. Seperti apa persiapan pembukaan IMS 2026? Ada kegiatan apa saja di hari pertama ini, Renata? Ya, tentunya di hari pertama Indonesia International Motor Show hari ini, Saudara Okta dan juga Saudara, ini persiapannya sudah dilakukan cukup matang. Di belakang saya ini sudah banyak sekali stand-stand atau booth-booth dari berbagai macam merek. Ini sudah berdiri begitu ya di salah satu ruangan di GE Expo Kemayoran. Lebih lengkapnya Saudara, kami akan tunjukkan langsung kepada Anda bagaimana situasi terkininya. Jadi memang ini sudah mendekati opening ceremony begitu ya, atau upacara pembukaan dari Indonesia International Motor Show 2026, dan sudah terlihat begitu ya dari berbagai merek yang akan hadir di event kali ini, yang dimana memang kalau dari informasi yang kami dapatkan ada lebih dari 180 brand otomotif dan industri pendukung yang dipastikan hadir. Dan kemudian juga bahkan ada 35 merek kendaraan roda 4 yang akan meramaikan hall pameran, mulai dari nama-nama yang dari Jepang, Eropa, hingga China, dan pemain kendaraan listrik dari global. Dan bahkan dalam event tahun ini, Okta dan juga Saudara, nantinya dari sejumlah pabrikan ini akan menjanjikan world premiere, first appearance, hingga pengumuman harga resmi model terbaru dari mereka. Memang kalau untuk tahun ini tetap saja sorotan kuatnya ini masih mengarah pada elektrifikasi dan juga teknologi hybrid dari masing-masing merek begitu ya. Dan juga tidak hanya menghadirkan pameran saja, tetapi para pengunjung ini juga bisa merasakan begitu ya test drive eksklusif dari beberapa merek yang hadir di event pada tahun ini. Rencananya opening ceremony ini akan digelar pada pukul 10, dan memang dari tadi ini sudah banyak sekali ya begitu panitia-panitia yang hilir mudik untuk terus mempersiapkan jelang upacara pembukaan nanti, Okta. Ini mau perkenalkan nih, insert, udah boleh insert. Nah, Renata, tentunya tidak hanya pameran otomotif di IMS hari ini, ada program apa saja yang ditawarkan, Renata? Mungkin ada promo-promo, diskon atau apa di sana? Iya, kalau dari informasi yang kami dapatkan memang tidak hanya pameran otomotif saja, Okta, namun ada berbagai macam acara tentunya yang akan dihadirkan sepanjang pameran atau IMS pada tahun ini begitu. Yang pertama yang kami ketahui memang ini ada event sportainment begitu yang menggabungkan otomotif dan juga gaya hidup modern, khususnya yang lagi ngetren kan sekarang, Okta, ini ada padel. Nah, di pameran kali ini nantinya akan ada turnamen padel, dan hadiahnya juga cukup menarik, Okta dan juga Saudara, yaitu 1 unit mobil listrik. Jadi tentunya ini sangat menarik begitu ya untuk para peserta atau pengunjung begitu yang ingin langsung merasakan bagaimana experience dari penggabungan antara gaya hidup modern sekarang dan juga otomotif. Selain itu juga ada berbagai acara lain seperti Infinite Life, Infinite Show, kemudian juga ada School Edutainment, dan juga tadi yang saya sudah katakan ada test drive, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Selamat bertugas kembali, Renata. Saudara, Indonesia International Motor Show IMS 2026, pameran otomotif bertaraf internasional, kembali hadir di GE Expo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dimulai hari ini Kamis 5 Februari hingga 15 Februari mendatang. Lantas seperti apa pasar otomotif Indonesia di awal 2026 dan bagaimana penjualan kendaraan listrik
di 2026 ini. Akan kita bahas bersama dengan pengamat otomotif yang juga Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mbak Okta. Oke Pak Sony, kita melihat hari ini IMS sudah mulai dibuka. Gimana kontribusi IMS ini untuk mendongkrak pasar otomotif tentunya di awal tahun 2026 ini? Iya, khususnya otomotif ya, ini kan bagian dari teknologi, yaitu fondasi dari akselerasi pembentukan peradaban manusia. Jadi ini bagus sekali dengan adanya pameran otomotif ini. Jadi dari sisi saya diberikan pilihan bahwa banyak sekali merek-merek yang hadir di pameran tersebut, baik itu dari Amerika, Eropa, China, dan sebagainya. Dan di pameran ini juga menghadirkan bermacam-macam teknologi dan fitur dari kendaraan tersebut. Jadi masyarakat di sini diberikan banyak pilihan lah. Dibeli disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ini penting sekali, bagus sekali karena yang tadi saya bilang, fondasi dari akselerasi pembentukan peradaban manusia. Jadi setiap inovasi atau apapun yang timbul itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, Mbak. Jadi bagaimana kita memperluas kemampuan, kemudian menghadapi tantangan di depan, karena masalah-masalah dari teknologi ini kan banyak ya. Ini sebuah proses yang harus kita hadapi dan kita sikapi. Dan ini PR dari pemerintah, yaitu salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi teknologi ini kan semakin tinggi, semakin harus dioperasionalkan dengan teknologi yang canggih juga, ya kan? Operasionalnya bagus, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, misalnya pajak, insentif, dan sebagainya sudah dilakukan. Kemudian perawatan juga dari pihak KTPM juga harus digencarkan, artinya ini bagian dari servis dari mereka. Kemudian infrastruktur juga nggak kalah penting, Mbak, karena banyak sekali charging station yang ada di daerah-daerah itu hanya sebagai pajangan. Ada fisiknya tapi kadang-kadang tidak berfungsi. Jadi itu PR kita untuk bagaimana charging station untuk segera beroperasi, bermanfaat buat masyarakat-masyarakat yang menggunakan mobil EV keluar kota. Memang pada umumnya mobil EV ini lebih layak dipakai untuk perjalanan dalam kota atau jarak pendek. Tetapi ya masyarakat Indonesia kan pastinya mau membeli satu mobil untuk berbagai kebutuhan ya, baik itu jarak pendek maupun jarak panjang. Nah, dalam hal ini sebentar lagi ada musim libur panjang yaitu Lebaran, pasti banyak sekali pengguna-pengguna EV yang melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan mobil listrik. Jadi PR pemerintah untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Oke, teknologinya makin beragam, makin maju. Kemudian juga tadi ada beragam insentif yang juga ditawarkan oleh pemerintah. Lantas kalau peta persaingannya mobil di Indonesia tahun 2026 kira-kira seperti apa nih Pak Sony? Kalau menurut saya ini bagus banget ya, karena brand-brand dari China masuk ke Indonesia itu berbagai merek, berbagai fitur. Ada yang fiturnya ya, karena mobil EV ini kan sebenarnya mobil otonomus, hanya berbeda level ya, dari level 1 sampai level 3, karena yang full itu sampai level 5. Nah ini ada misalnya ada mild hybrid, ada baterai, ada hidrogen, ada rev, ada macam-macam lah. Jadi kita beli mobil jangan ngikut kata tetangga misalnya, tetapi sesuaikan dengan kebutuhannya. Lihat dan dapatkan informasi dari memang orang yang ahlinya. Jadi tidak salah beli, kemudian nanti dipakainya tidak sesuai, akhirnya yang jelek adalah si kendaraannya. Padahal kita salah beli gitu misalnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sesuai dengan kebutuhan, jangan ikut kata tetangga, harus riset sendiri. Nah Pak Sony, kalau tipe atau fitur mobil yang pas untuk konsumen Indonesia tuh yang seperti apa sih Pak? Apakah SUV atau sedan atau seperti apa? Kalau dilihat dari iklim di Indonesia kan memang sekarang lagi musim banjir ya, kemudian jalannya banyak yang rusak. Memang sebaiknya yang mobil relatif tinggi, misalnya MPV atau SUV. Yang mobil pendek menurut saya boleh dipakai, digunakan, tetapi untuk memang yang medannya relatif lebih ringan, tidak ada banyak polisi tidur atau tidak banyak lubang dan berbagai hal gitu Mbak.
Oke, jadi memperhatikan bagaimana itu tadi ya, balik lagi soal kebutuhan dan juga tadi antisipasi kalau tadi terjadi banjir dan lain sebagainya. Oke, Pak Sony, gimana dengan penjualan kendaraan listrik di tahun 2026 ini kalau kita lihat insentif kendaraan listrik completely built up atau CBU yang impor ini nggak lagi diperpanjang nih sama pemerintah? Menurut saya sih pasti tahun 2026 penjualannya tetap bagus ya. Karena insentif ini kan bagian kecil dari peran pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat balik lagi terhadap kendaraan EV ini penting sekali. Kenapa? Kita tahu bahwa udara di Jabodetabek khususnya ini udah sangat-sangat mengkhawatirkan. Udah polusinya tinggi, jadi kalau masyarakat membeli mobil EV itu saya berterima kasih sekali. Kenapa? Ini salah satu yang menyumbang iklim atau polusi di udara ini lebih rendah di Jabodetabek. Salah satunya itu. Kemudian efisiensi kan di sini. Mobilnya lebih nyaman, lebih ramah lingkungan tadi. Dan jangan lupa mobil EV ini kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan tapi mobilnya tetap kokoh gitu Mbak. Oke, nah ini itu salah tadi satu pertimbangannya. salah satu pertimbangan untuk membeli mobil listrik. Oke, Pak Sony, itu tadi kalau mobil listrik. Kita bicara soal LCGC. Kayaknya LCGC ini kan juga jadi primadona lah untuk masyarakat untuk beli mobil. Nah, kalau di tahun 2025, Pak Sony melihat pasar seperti apa? Kemudian kalau di 2026 ini akankah meningkat atau seperti apa untuk masyarakat bisa beli LCGC? Pastinya akan jadi persaingan ya antara EV sama LCGC ya. Tapi menurut saya balik lagi kepada kebutuhan masyarakat. Jangan dihilangin LCGC-nya, itu bagian dari persaingan. Tetapi kalau melihat 2026 ini ya EV memang lebih memikat di hati masyarakat lah. Oke, ini tentu balik lagi kalau misalnya masyarakat mau beli mobil ya sesuai dengan kebutuhan tentunya, kemudian juga banyak pilihan yang bisa dibeli oleh masyarakat, tapi balik lagi jangan dengerin kata tetangga tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih pengamat otomotif yang juga Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI Pak Sony Susmana sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Sony. Iya, terima kasih Mbak Uta. Dan juga tidak hanya menghadirkan pameran. Menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Sinhan Sekuritas di kawasan Niaga SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Penggeledahan dilakukan atas dugaan tindak pidana saham gorengan atau manipulasi saham di tengah anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terkait adanya dugaan tindak pidana manipulasi harga saham atau saham gorengan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam kasus ini terdapat 5 tersangka, di mana 2 diantaranya telah berstatus terpidana, yaitu Direktur PT MML berinisial J dan MBP yang merupakan mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2, Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia. Selain J dan MBP, Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru, yaitu BH yang merupakan mantan staf unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2 divisi 3 PP, 3 PT Bursa Efek Indonesia. DA sebagai Financial Advisor dan RE yang merupakan Project Manager PT MML. Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara AKU yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya. Dari proses penyidikan di atas, penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Dan perolehan dana PT MML pada saat IPO
ya, inisial public offering atau penawaran umum perdana sebesar 97 miliar rupiah, di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin MC Efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Sinhan Sekuritas, yang saat ini oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri dilakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat bilang soal saham gorengan. Purbaya bilang ia sudah sentil manajemen pasar saham beberapa bulan lalu untuk membersihkan pasar dari praktik saham gorengan dan manipulasi harga saham. Karena jika dibiarkan, yang paling terdampak adalah investor retail. Kan selalu bilang bersihkan pasar dari menggoreng saham, karena nanti investor kecil kasihan kalau masuk salah beli saham yang gorengan, itu aja. Itu emangnya harus dikerjain sebelum-sebelumnya, cuma mereka ngerjain PR-nya aja. Jadi begini kita. Saudara, untuk membahas soal praktik saham gorengan dan penanganan hukumnya, bagaimana seharusnya otoritas berperan dalam merantas saham gorengan dan manipulasi pasar, kita langsung berbincang dengan David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Mas David, ini menurut Anda Bareskrim bilang saham pipa tidak layak IPO. Apakah artinya ini BI kecolongan meloloskan perusahaan melantai di bursa? Ya, jadi sebenarnya ini yang diangkat Bareskrim ini sebenarnya kasus-kasus yang sudah cukup lama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saham pipa ini, saya ingat tahun Agustus 2024 itu wartawan di Bursa Efek Indonesia itu pernah mendapatkan surat kaleng. Jadi surat yang tidak jelas pengirimnya siapa, yang menceritakan di sana itu bahwa Bursa Efek itu tengah kecolongan. Dalam hal ini beberapa perusahaan yang sebenarnya tidak layak untuk IPO bisa masuk IPO berkat adanya mungkin suap atau yang sejenisnya kepada beberapa staf dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Dan waktu itu tidak lanjuti, konon yang bersangkutan sudah dinonaktifkan, sudah dipecat, dan ya tadi sudah pernah menjadi tersangka juga ya. Jadi di kasus ini sebenarnya sudah kasus lama, kemudian diangkat lagi dan diperlebar, jadi sampai dari underwriternya dan lain sebagainya, kemudian dijadikan tersangka. Nah ini yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, jadi kalau misalnya kita mendengar ini, Bursa juga sudah pernah melakukan evaluasi, dan ini merupakan kasus lama sebenarnya, bukan kasus yang baru sekarang ini. Oke, Anda menyebutkan tadi sempat mendapatkan surat kaleng, begitu ada beberapa emiten yang ditenggarai, ini BI kecolongan terkait dengan IPO. Berarti artinya ada potensi emiten-emiten lain yang akan terbongkar dong kalau begitu? Nah ini yang sedang kita nantikan. Jadi waktu kasus itu merebak, sampai sekarang saya tidak tahu emitennya apa. Cuman begitu kemarin Bareskrim akhirnya menggeledah dan juga itu akhirnya keluarlah nama emiten. Nah di situ saya baru menyadari kalau jangan-jangan ini emiten yang disebut dari surat kaleng tahun 2024, karena pipa ini IPO tahun 2023. Jadi suratnya itu keluar tahun 2024, ya pasti kan sudah kejadian ya. Sudah kejadian baru ada surat kalengnya gitu. Jadi menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya ya ini mungkin kasus yang lama yang dulu pernah ramai juga di pasar modal gitu. Oke, kalau kita menarik ke bagaimana penggeledahan ini terjadi begitu, dilakukan oleh Bareskrim yang menggeledah Sinhan Sekuritas soal saham gorengan. Secara mekanisme ini seharusnya bagaimana sih Mas David? Ada investigasi dulu seharusnya dari OJK, atau sebetulnya bisa seperti yang terjadi sekarang dilakukan langsung oleh Bareskrim Polri? Ya, sebenarnya semua kasus yang Bareskrim tangani saat ini ya, mulai dari terkait penggeledahan Sinhan Sekuritas, kemudian kasusnya dari aset manajemen Minapadi, kemudian juga kasus aset manajemen Narada. Ketiga kasus ini sebenarnya sudah pernah ditangani oleh OJK harusnya. Jadi waktu itu dari Minapadi sendiri waktu itu sudah cukup banyak yang dilakukan. OJK akhirnya mencabut izin usaha Minapadi, masuk ke penyidikan pidana, dan kemudian ya kasusnya saya belum dengar lagi update seperti apa. Narada juga sama, kejadian tahun 2019 ada gagal bayar redemption, kemudian 2020 dicabut izin usahanya,
kemudian 2021 sudah mulai ada gugatan hukum dan lain sebagainya dilakukan oleh OJK. Jadi ketiga yang kasus FIFA juga sama ya, yang kasus untuk IPO juga sudah pernah masuk ke ranahnya OJK, akhirnya diputuskan diberhentikan dan lain sebagainya. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya bukan kasus baru yang tiba-tiba ditemukan oleh Barreskrim, tapi ini kasus yang lama yang sudah pernah ditangani OJK. Tapi mungkin penanganannya mungkin dianggap belum tuntas karena belum sampai menyentuh ke akar-akarnya. Nah ini yang mungkin sekarang sedang ditindaklanjuti oleh Barreskrim itu sendiri. Oke, bukan kasus baru, tapi baru ditangani beberapa waktu lalu. Kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, termasuk yang kemarin ada laporan dari MSCI, ada trading halt, dan juga IHSG yang sempat terjun bebas begitu. Apakah artinya penggeledahan sekuritas ini dalam rangka untuk dalam tanda kutip ini merayu MSCI? Ini sebenarnya agak tidak cukup berkaitan cukup erat ya, karena yang saat ini banyak disoroti orang adalah bagaimana valuasi beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023, 24 dan 25 itu melonjak dengan sangat signifikan. Jadi ada beberapa saham yang memang kenaikannya cukup luar biasa, dan itu yang orang curigai sebagai saham-saham yang kemungkinan besar dimanipulasi untuk pergerakan harganya. Tapi yang tiga kasus ini bukan tiga kasus yang memang terkait dengan hal tersebut gitu. Ini kan kasus-kasus lama. Meskipun memang saham pipa ini menarik. Jadi sejak IPO tahun 2023 ke 2024 harga sahamnya turun signifikan, sempat turun ke Rp11. Nah, yang menarik adalah di tahun 2025 ini mulai naik nih dari Rp11, 13 sampai ke level tertingginya itu sempat mencapai harga di 600. Meskipun sekarang balik lagi ke 180-an. Jadi dalam hal ini saham pipa ini dulu pernah listing, pernah naik sampai ke 300, terus turun hingga ke level angka Rp11. Dari Rp11 di tahun 2025 ini naik kembali. Nah, saya nggak tahu nih apakah nanti penyidikannya bisa sampai ke kenaikan di tahun 2025 yang ditenggarai itu sebagai mungkin dianggap sebagai manipulasi pasar ya, diduga. Nah, atau hanya sampai pada saat proses IPO-nya. Karena kalau proses IPO-nya memang ini sudah pernah ditangani dan sudah waktu itu sudah saya tidak tahu update sampai di mana, tapi sudah pernah ditangani juga oleh OJK gitu. Oke, berarti kita tunggu juga bagaimana hasil dari penyidikan dari Barreskrim Polri, apakah memang IPO-nya ataukah juga memang dalam rentang waktu hingga tahun 2025. Tapi Mas David, ini kalau kita bandingkan peran-peran di negara kita saja, misalkan kita kan ini sekuritas yang menggeledah adalah Barreskrim Polri, tapi ada muncul pertanyaan, apa kemudian peran OJK dan BEI? Kita bandingkanlah dengan negara-negara lain, misalkan Australia, Singapura. Sebetulnya bagaimana sih tata cara ataupun penanganan kasus saham gorengan ini? Siapa saja yang berperan menangani? Apakah juga ada otoritas? Apakah kerjasama juga dengan polisi dan kejaksaan? Ya, jadi pada prosesnya tentunya kerjasama ya. Cuma dalam hal ini yang mengambilkan utama biasanya selalu otoritas terkait dengan pasar modal maupun otoritas keuangan di negara bersangkutan. Misalnya kayak di Amerika seperti US Securities Exchange Commission, di Australia juga sama, kemudian juga di Singapura juga sama. Jadi hampir semua itu peran utamanya pasti dari regulator di pasar modal itu sendiri. Jadi regulator pasar modal, karena ini kan white collar crime, jadi mereka yang nanti menentukan apakah ini memang ada motif, ada mens rea-nya, kalau sekarang gitu, karena kata-kata mens rea, ada mens rea-nya atau tidak untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, nanti dari sana mereka kumpulkan bukti, mereka lakukan penyidikan, tentunya bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum, nanti baru mereka limpahkan ke pengadilan. Bisa juga mereka selesaikan sendiri dengan nanti mereka berikan denda, kemudian bisa mereka ban dari industrinya, atau jika diperlukan langkah pidana, nanti mereka akan kerjasama juga dengan aparat penegak hukum. Tapi kalau sampai selesainya didenda atau di ban dari industri, biasanya hanya selesai di mereka gitu. Jadi nanti mereka menentukan nih, apakah perlu sampai di penjara atau hanya cukup dengan denda yang besar atau di ban dari industrinya gitu. Oke, kalau kita melihat peraturan dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia, apakah mekanisme yang sama juga bisa diterapkan atau seharusnya diterapkan di sini? Kalau berdasarkan Undang-Undang P2SK, memang dalam hal ini memang ada aparat dari kepolisian dan juga kejaksaan yang memang ditugaskan di otoritas jasa keuangan. Jadi dalam hal ini OJK ini memang di kerangka Undang-Undang P2SK sebagai single regulator yang terintegrasi, punya kewenangan yang diperluas dari sekedar penguasaan administratif menjadi investigasi, penyidikan, penindakan pidana, koordinasi dengan aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan konsumen atau investor. Jadi dalam hal ini nanti OJK ini bisa
tidak hanya kalau itu kan administratif hanya bisa kasih cabut izin dan denda, tapi dalam hal ini bisa menentukan apakah ini pidana atau tidak. Jadi dalam hal ini memang kewenangan OJK itu bisa sampai ke sana. Cuman memang mungkin dalam hal ini karena kewenangan ini tahun 2023 ya untuk dari sesi rules-nya, dan kemudian juga ada beberapa hal yang ternyata dirasa belum cukup kuat, jadi mungkin belum terlalu efektif dan efisien. Tapi kewenangan ini memang harusnya ada di OJK. Jadi OJK ini yang bisa memeriksa dokumen, melakukan audit, kemudian mereka yang juga bisa melihat dari kacamata helikopter view selaku pengawas juga, apakah ini memang ada indikasi tindak pidananya atau tidak gitu. Jadi memang OJK bisa melakukan penyidikan, manggil saksi, sisa dokumen, sisa rekening, kemudian di dalamnya juga ada unsur kepolisian dan kejaksaan, sampai nanti melakukan penuntutan itu OJK yang bisa lakukan. Oke, kalau kita kembali lagi ke saham Pipa begitu, ini bisa juga sebagai edukasi buat bagi kita dan juga bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Mas David, saham Pipa kan dianggap tidak memenuhi syarat IPO. Sebetulnya apa saja sih celah yang membuat sebuah emiten ataupun saham ini tak layak kemudian dimanipulasi seolah-olah bisa melantai? Ya, jadi memang tipikal-tipikal skema yang seperti ini itu memang skemanya itu inginnya nanti ujung-ujungnya pam emdam dan juga wasel. Jadi misalkan saya punya sebuah perusahaan ini katakanlah ya hanya perusahaan sekelas di Ruko, kemudian punya aset sekian miliar, kemudian saya coba untuk IPO-kan. Supposed to be harusnya perusahaan yang di IPO-kan itu adalah perusahaan yang memiliki prospek yang jelas, ke depannya bisa menguntungkan untuk investor dan lain sebagainya. Tapi kan punya saya kan tidak nih. Nah, tapi saya paksa untuk listing di bursa. Nah, biasanya tipikal perusahaan ini begitu nanti listing di bursa, meskipun asetnya kecil, nanti tiba-tiba harganya bisa naik signifikan. Dari misalkan waktu IPO harganya hanya Rp100, itu bisa naik, bisa sampai ke 600, bisa sampai ke 300 misalkan. Jadi naiknya berkali-kali lipat, bisa 3 kali sampai 10 kali lipat. Nah, begitu nanti naik, pelan-pelan nanti saya akan jual sahamnya. Begitu saya jual sahamnya, harga sahamnya akan turun. Nah, di sana saya akan mendapatkan keuntungan. Jadi memang skemanya ini untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi, nah ini yang dalam beberapa waktu terakhir ditenggarai ya, diduga cukup banyak yang model-model seperti itu karena cukup banyak sekali emiten-emiten yang size-nya cukup kecil sebenarnya, tapi bisa listing di Bursa Efek Indonesia karena waktu itu Bursa Efek memang melonggarkan berbagai peraturan karena waktu itu mereka memang ingin mengejar jumlah. Jadi waktu itu KPI mereka itu, target mereka itu adalah jumlah perusahaan yang IPO. Nah, ini yang akhirnya sedikit menurunkan kualitasnya ya. Jadi beberapa perusahaan yang mungkin kita debatable ini layak atau tidak bisa IPO menjadi bisa IPO. Oke, berarti banyak sekali celah yang memang harus diwaspadai baik oleh OJK dan juga BI terkait dengan saham gorengan ini, terutama pada saat IPO. Terima kasih David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, selesai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi 2 hari terakhir IHSG terpantau menguat. Meski demikian, aksi jual asing masih deras. Lalu bagaimana pergerakan IHSG pada pembukaan pagi ini? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan kembali. Saudara, kita pantau pembukaan bursa saham pagi ini. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV. Ada Rahma Piliang dan juru kamera Bondan Wicaksono. Rahma, 2 hari ini IHSG hijau. Lalu bagaimana dengan pembukaan pada pagi ini? Apakah lanjut menguat atau justru sebaliknya tertekan? Yan dan juga saudara akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Bondan Wicaksono bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Tadi dibuka hijau, Yan dan juga saudara, ini ada di 8.146 dan saat ini memang masih fluktuatif, Yan dan juga saudara. Sekarang itu ada di 8.185 menguat sebesar 0,4
atau setara dengan menguat 37,42 basis poin. Kalau kita melihat tentunya memang masih fluktuatif ya. Ia dan juga saudara tadi sempat berada di zona merah namun kembali menguat di zona hijau begitu, dan kita harapkan ini tetap berada di zona hijau. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, ia dan juga saudara, kemarin IHSG ini dibuka di zona merah berada di 8.121 namun ditutup di zona hijau di 8.146. Tapi kalau kita melihat untuk IHSG dalam sepekan, dalam sepekan terakhir ini IHSG sempat ambles di 11% yang membuat 15 triliun dana asing keluar. Kalau kita merunut kembali, dan juga saudara, kalau di akhir Februari ini IHSG berada di zona merah dan 2 hari ini, dan maksud kami 2 hari kemarin di Februari ini berturut-turut sempat anjlok di 8%, di mana rentangnya ini ada di 7.841 hingga 8.980. Dan kalau kita melihat juga, dan juga saudara, di zona merah itu sempat terjadi trading halt atau pemberhentian perdagangan sementara, dan akhirnya ini ada pertemuan antara OJK, BI dan juga MSCI, di mana ini juga mempengaruhi terhadap indeks harga saham gabungan. Kalau kita kembali recall begitu ya, apa hasil pertemuan antara MSCI dan juga OJK dan Bursa Efek Indonesia, ada 3 poin utama begitu terkait dengan keterbukaan kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5%, lalu ada merinci klasifikasi investor lebih spesifik pada data yang selama ini hanya 9 tipe menjadi 27 tipe. Lalu di yang ketiga adalah terkait dengan free float, di mana untuk free float ini dari 7,5% ini akan menjadi 15% yang dilakukan ini secara bertahap dan tentunya akan mengikut sertakan semua pemegang saham. Dan juga dan juga saudara, selain dengan adanya keputusan dan juga bagaimana antara pertemuan MSCI dengan OJK dan BI, juga ada sentimen lain yang terkait dengan IHSG begitu ya. Dan kalau kita melihat juga pekan kemarin gitu, ada net outflow atau dana asing ini keluar, dan ini totalnya juga akhirnya pada mulai pekan ini dana asing mulai masuk dan juga IHSG juga sudah kembali di zona hijau, namun ini tidak serta-merta begitu ya IHSG berada di level konsisten begitu, tapi namun nampaknya pergerakan IHSG ini juga ada sentimen dari dalam juga. Dan juga saudara, ini struktur pasar domestik, di mana kalau kita melihat koreksi saham yang telah mengalami kenaikan, yang kenaikan harga ini berlebihan, namun juga terjadinya koreksi begitu. Inilah yang menjadi penyebab atau sentimen dari dalam negerinya. Dan hari ini dibuka di zona hijau, di mana IHSG ini menguat begitu, tapi kita harapkan nantinya juga pada penutupan pasar ini kita berharapnya juga IHSG ditutup dalam zona hijau. IHSG dibuka positif sejak seminggu teguran dari MSCI. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahmat Piliang dan juga juru kamera Bondan Wicaksono atas laporannya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi diduga berkendara dalam keadaan mabuk. Sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Warga geram, pelaku jadi sasaran amuk massa. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mabuk, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Warga yang geram pun mengamuk. Awas mundur. Kontaknya matiin. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pesepeda motor di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Pelaku dan mobil tidak luput jadi sasaran kemarahan warga. Akibat kejadian ini sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur akibat hantaman mobil pelaku. Sementara sang pengemudi mobil dibawa polisi ke Polres Depok. Seorang saksi menyebut mobil berkendara dengan kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam, namun mengambil jalur kanan. Sopir yang diduga mabuk menabrak sepeda motor hingga lepas kendali dan menabrak pemotor lainnya. Awas mundur.
kontaknya mati. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu, nggak taunya nggak nyebrang, ditabrak lah motor yang itu tuh, terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini, mungkin dia nggak kendali atau apa, habis nabrak tiang ini baru masuk sana. Cuman sebelum dia masuk ke sana, di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak 4 kendaraan pribadi hingga rusak parah di eksit tol Cilegon Timur, Banten. Kecelakaan beruntun ini terjadi saat kondisi lalu lintas tengah padat. Dam truk yang mengangkut 30 ton pasir mengalami remblong di jalan menurun hingga menabrak 4 kendaraan pribadi. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Polisi saat ini melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk terkait dengan kecelakaan beruntun ini. Pokoknya blong aja, remnya nggak tahan. Bawa pasir dari mana mau kemana bang? Dari Lingkar mau ke Karawaci. Blongnya di pas turunan itu apa gimana? Ya pas turunan ini aja nih, sekitar lah 5 meter kali, nggak jauh. Kondisinya sampai sekarang sampai kayak gini. Nah dari keluar tol, mobil Triton pertama langsung ngantem, berhenti mobil Triton, kedua Avanza, yang ketiga Ras. Warga dikejutkan dengan penemuan diduga cacahan uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah di tempat pembuangan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Polisi langsung menyelidiki sumber dugaan cacahan uang tersebut dan menyita ada 21 karung cacahan kertas. Menurut pemilik lahan, diduga cacahan uang kertas tersebut dibuang oleh seorang pria menggunakan mobil dump truck. Sejak 6 bulan terakhir, ia menggunakan potongan kertas tersebut untuk menguruk tanah dan untuk lahan pemilahan sampah. Oh, orang pakai nguruk salahnya. Nggak beli nggak apa? Nggak dibayar, kan emang butuh urugan. Kalau kita pakai biaya sendiri kan nggak kuat. Mana? Itu buangnya pakai mobil atau gimana? Pakai mobil dump truck. Iya, baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan ada uang pecahan itu? Itunya. Jadi nggak setiap hari, Pak. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. 21 karung yang diduga cacahan uang kertas diambil dari lokasi. Polisi memeriksa 4 orang saksi dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengolahan sampah di lokasi. Saksi-saksi juga sudah kami periksa dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait dengan pembuangan sampah di sekitar TPA itu. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara beruang, perlu pengamanan yang betul-betul sesuai dengan prosedur. Kota Milan kini tengah bersiap memulai Olimpiade musim dingin 2026. Pertunjukan lampu warna-warni di sejumlah bangunan bersejarah menghiasi berbagai sudut kota. Seperti apa informasinya? Akan hadir sesaat lagi. Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kami akan ajak Anda ke Italia. Kota Milan kini tengah bersiap memulai Olimpiade musim dingin 2026. Pertunjukan lampu warna-warni di sejumlah bangunan bersejarah menghiasi berbagai sudut kota. Instalasi cahaya ini menjadi pemandangan kontras di antara gedung-gedung dengan arsitektur gotik dan neoklasik di Milan. Tahun ini, saudara, Milan mengusung tema Cortina menjadi tuan rumah Winter Olympics 2026. Olimpiade ini akan digelar dari 6 hingga 22 Februari mendatang.
Berikutnya saudara, seekor anjing jenis Doberman Pinscher bernama Penny mencuri perhatian dunia. Anjing berusia 4 tahun ini memenangkan Best in Show di Westminster Kennel Club Dog Show 2025, salah satu ajang paling bergengsi bagi anjing di Amerika Serikat. Kemenangan ini menjadi hadiah berharga bagi handler veteran Andy Linton yang kembali meraih kemenangan hampir 4 dekade setelah menang dengan Doberman lain bernama Indy pada tahun 1989. Meski menghadapi masalah kesehatan, Penny tampil sempurna dan disiplin. Linton menyebutnya Doberman hebat yang pernah saya lihat. Posisi runner-up jatuh pada Chesapeake Bay Retriever bernama Kota. Meski Retriever belum pernah memenangkan Best in Show, para penggemar memberikan sorakan meriah. Apalagi ketika Kota bermain dengan pita penghargaan bersama handlernya, Devon Kip Levy. Finalis lain termasuk Afghan Hound Zaida, Lhasa Apso JJ, Maltese Cookie, Old English Sheepdog Graham, dan Smooth Fox Terrier Weger. Juri David Fitzpatrick yang pernah menang 2 kali di Westminster menyebut line up ini akan tercatat dalam sejarah. Anjing Penny menjadi favorit penonton sejak babak awal, bersaing dengan 2.500 anjing dari lebih 200 ras. Dengan kemenangan ini, Penny dan Linton menambah babak gemilang dalam sejarah Westminster Dog Show. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa.